Pada pagi hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi Halim tentang pencobaan, dan buku yang digunakan kita bersama-sama bisa baca mungkin tentang pencobaan dari John Owen ya Pak Andi ya, yang akan memperkaya kita. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan kepada Pak Andi Halim untuk menyampaikan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Di dalam kita akan belajar firman Tuhan bersama. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dan kami mohon anugerah-Mu, karena kami orang-orang yang tidak layak sama sekali untuk boleh mendengar firman-Mu, untuk boleh mempelajari firman-Mu. Kalau sampai hal ini bisa terjadi, itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Bagi kami orang-orang yang tidak layak, kami serahkan ya Tuhan dari awal sampai akhir, semua yang kami pelajari, boleh benar-benar memperlengkapi kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mengerti akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga memahami akan kejadian-kejadian yang kami alami, khususnya mengenai pencobaan. Terima kasih, kami serahkan doa kami serahkan kehidupan kami serahkan seluruh acara ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Ya, saudara, bicara soal pencobaan memang tidak habis-habisnya ya. Dan kita bersyukur melalui buku ini kita boleh mendapat pencerahan-pencerahan dan tuntunan untuk lebih dalam lagi mengerti dan memahami pencobaan. Ya, memang kalau kita lagi istilahnya lagi lancar-lancar, hidupnya enak-enak, hidupnya sehat-sehat, ya, lagi nggak ada masalah, ya memang semuanya oke-oke aja sih. Maksudnya kita jalani semua ini dengan nyaman gitu. Karena memang lagi nggak ngalami apa-apa gitu ya, paling-paling sedikit-sedikit lah ada masalah sedikit atau gelombang-gelombang kecil gitu ya. Tapi kalau sampai saudara dan saya mengalami yang namanya tsunami, ya toh, ya tsunami itu maksudnya gelombang yang hebat dan dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya, wah itu langsung bisa merubah merubah segalanya, merubah berpikir kita, merubah kehidupan kita sehari-hari, ya, merubah mungkin pola berpikir kita, pola berbicara kita, bahkan mungkin juga sampai merubah tujuan hidup kita atau kebenaran yang kita pegang selama ini. Nah, itu benar-benar banyak hal yang mengejutkan yang terjadi pada saat seseorang mengalami gelombang tsunami. Ya, jadi umpama aja sekarang ini di tempat saudara dan saya ada gempa bumi yang hebat. Nah, ya, rumah sampai ambruk, runtuh semua, kira-kira apa yang saudara lakukan dan saudara pikirkan pada saat itu? Kan kita nggak bisa ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol baik-baik seperti ini pada saat mengalami musibah yang hebat itu. Ya, bagaimana saat Anda mungkin sudah divonis dokter umur Anda tinggal 3 bulan saja? Apakah Anda dan saya bisa ngobrol-ngobrol enak seperti ini dan ya dalam keadaan nyaman-nyaman gitu ya. Padahal 3 bulan lagi kita udah mati. Nah, itulah yang sebetulnya Tuhan mau saudara dan saya belajar itu. Jadi kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang berteori saja tentang kebenaran, tetapi juga mengalami
ya, mengalami apa yang kita pelajari bersama. Dan itu tidak mudah. Ya, berteori itu mudah, tetapi mengalami itu tidak mudah. Dan menjalani sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang selama ini kita sudah tekuni itu tidak mudah. Ada orang yang bilang percuma banyak teori, yang penting prakteknya. Nah, itu orang-orang sinis itu biasanya begitu ya. Percuma banyak-banyak teori, yang penting prakteknya. Nah, ini sudah beberapa kali juga kita bahas ya. Sindiran-sindiran sinis seperti ini itu juga sebetulnya sudah kita jawab ya. Saya bilang kalau kita hanya praktek saja, tapi kita tidak punya teori, yang kita praktekkan apa? Gitu. Teori apa yang kita praktekkan? Itu yang jadi masalah juga kalau kita misalnya mengatakan bahwa yang penting prakteknya. Ya, yang dipraktekkan itu teori yang mana? Itu kan. Kita mau mempraktekkan tapi tanpa teori. Ya, teori apa yang Anda praktekkan? Ya, apakah teori amburadul, kacau balau, atau teorinya orang ateis, teorinya orang teis, teorinya orang agnostik, ya, teorinya orang pesimistik, ya, apatis dan sebagainya. Nah, itu prakteknya apa gitu. Nah, makanya kalau dengan demikian saya tetap memilih orang tuh harus belajar untuk mengenal teori yang benar dulu. Jadi memang apa yang kita pelajari itu untuk memperlengkapi pada saat kita mengalami masa-masa sulit itu. Ya, ada yang bilang percuma teori tapi tidak bisa mempraktekkan. Teori itu adalah bekal. Ya, teori itu membekali. Dan mempraktekkan itu memang pelajaran tersendiri dari bekal yang sudah kita dapat. Nah, kalau bekalnya itu keliru atau bekalnya itu sudah sesat, maka waktu mempraktekkan juga ya sesat juga dong, karena sesuai dengan teori yang kita kenal yang sesat itu. Gitu. Jadi sebetulnya teori yang benar itu membekali. Sedangkan mempraktekkan itu memang pelajaran tersendiri mempraktekkan itu ya, sama seperti misalnya belajar berenang ya. Belajar berenang itu ya dikasih teori dulu berenang itu bagaimana, berenang yang benar bagaimana, dan mempraktekkan itu ya pelajaran tersendiri setelah dapat teori tentang berenang yang baik itu bagaimana ya. Memang ada orang yang bisa berenang tanpa belajar gitu. Tapi tentunya apa yang dia praktekkan berenang tanpa belajar itu ya pasti itu berenang yang amburadul ya, atau berenang yang pokoknya nggak tenggelam gitu. Ya, tapi gayanya apa kan amburadul. Kecuali dia melihat orang lain berenang, lalu dia meniru. Nah, itu pun dia sudah belajar teori. Ya, melihat orang lain berenang itu kan teori. Itu. Lalu meniru juga teori ya. Jadi meniru apa yang dia sudah pernah lihat dan sebagainya. Ya, jadi teori tetap penting. Dan mempraktekkan teori itu juga suatu yang penting. Dan Tuhan mau kita belajar semuanya. Ya, baik belajar teori yang benar dulu, juga belajar mempraktekkan yang benar. Nah, ini biarlah menjadi satu pergumulan kita di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan. Dan memang suatu saat kita pasti menghadapi yang namanya tsunami itu. Jadi saudara tidak usah khawatir kalau misalnya apa aku nanti atau aku moga-moga nggak mendapat tsunami dalam hidupku.
Aku hanya mendapat yang biasa-biasa aja. Itu menurut saya tidak ada gunanya berharap seperti itu. Karena tsunami itu pasti muncul. Jadi munculnya itu memang bisa bisa 1001 macam tsunami ya. Tsunami itu bisa masalah keluarga, bisa masalah keuangan, bisa masalah kesehatan, bisa masalah pekerjaan, ya masalah bisnis, ya dan macam-macam 1001 macam masalah dalam hidup kita, termasuk masalah duka cita ditinggal orang yang kita kasihi, ya termasuk kalau kita juga mengalami tadi divonis dokter dan sebagainya. Itu tsunami seperti itu saudara jangan mimpi enggak pernah ada, karena pasti ada. Saya yakin pasti ada. Saya bukan mau mendoakan orang untuk dapat tsunami yang menyakitkan, tetapi nah itu konsep kita itu menghadapi tsunami ini justru seharusnya realistis gitu. Hidup itu hidup yang realistis. Ya, kita memang punya idealis, ya, tapi juga realistis. Ideal yang realistis artinya kita tetap punya berpegang pada kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, tapi kita juga menghadapi realita di mana waktu menjalani kebenaran-kebenaran itu realitanya bagaimana itu kita juga hadapi. Ya contoh misalnya Tuhan ingin kita itu bersandar kepada Dia, tapi realitanya kita seringkali tidak bersandar. Nah itu, jadi bagaimana menghadapi realita dengan keadaan kita seringkali justru tidak bersandar kepada Dia. Ya, bagaimana kita ini ternyata begitu lemah dan kita butuh banyak bimbingan dan pertolongan daripada Tuhan. Nah, itu yang harus kita juga lihat realitanya. Kita bukan Superman. Kita bukan orang hebat. Seringkali kejatuhan orang Kristen juga karena melihat orang-orang yang hebat. Wih, hamba Tuhan tuh hebat ya. Luar biasa ya. Keluarganya begitu harmonis. Aduh, tutur katanya begitu halus ya. Waduh, orangnya begitu suci, begitu bersih, ya, begitu murni, ya, begitu tulus, ya, pokoknya wah melihat hamba Tuhan itu sudah kayak melihat malaikat. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang terbuai oleh tipuan-tipuan fenomena. Bahwa dia melihat hamba Tuhan yang sempurna itu dia pikir benar-benar hamba Tuhan itu sempurna, benar-benar hamba Tuhan itu nggak ada kelemahan dan kekurangan, benar-benar hamba Tuhan itu tulus 100%, nggak ada motivasi yang tanda petik di balik semua yang dia lakukan. Dia tanpa dosa sama sekali, tanpa kelemahan sama sekali, ya murni, bersih, keluarganya baik, tidak ada cacat celah dalam keluarganya. Nah, itu namanya utopia ya. Utopia. Ya, orang seringkali bermimpi tentang keindahan yang dalam mimpi-mimpi yang tidak realistis. Nah, ini yang kita pelajari sebetulnya. Jadi saya itu melihat reform itu bukan mengajak orang bermimpi untuk hal-hal yang idealis yang tidak sesuai dengan Alkitab, tapi kita menghadapi realita dan kebenaran yang nyata. Makanya saya juga bersyukur dengan doktrin reform ini yang seimbang ya, mengajarkan kebenaran dan mengajarkan realita
dalam keseimbangan. Jadi saudara salah kalau melihat hamba Tuhan itu sampai begitu sempurnanya, lalu saudara sampai memberhalakan hamba Tuhan itu, sampai saudara mendewa-dewakannya, sampai saudara memuja-mujanya, sampai mata saudara itu sudah nggak bisa melihat kelemahan-kelemahan lagi dari hamba Tuhan itu. Nah, itu sudah nggak benar. Itu bukan ajaran reform. Ya, itu kita sudah terkontaminasi oleh oleh paham-paham atau keyakinan-keyakinan yang keliru dalam kehidupan kita. Nah, itulah hal yang saya awali di dalam kita berdiskusi akan kebenaran. Saya akan share kepada Anda bahan yang kita baca dari bukunya John Owen tentang pencobaan ini. Ya, kita sudah membahas ini ya, bahwa bagian A dari halaman 6 ya, 2A. Jadi Allah memiliki banyak cara untuk menguji umatnya. Lalu A ini, Allah menguji umatnya dengan memberi mereka tugas yang melampaui kemampuan mereka. Ya, supaya apa ini? Supaya kita benar-benar sadar dengan ujian yang kita hadapi ini, ya, Tuhan mau supaya kita belajar bersandar kepada Allah dan tidak menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri. Ya, ini yang kita sudah pelajari yang lalu. Jadi ini yang penting ya, justru reform tidak mengajarkan supaya kita itu percaya pada diri kita sendiri dan kita merasa aku hebat, aku bisa, aku luar biasa. Justru enggak, sebaliknya, malah aku ini nggak bisa apa-apa. aku ini sama sekali tidak kuat, aku ini lemah, aku ini rapuh. Karena itu harapanku bukan pada diriku, tapi harapanku hanya kepada Allah yang punya kuasa, yang menyertai saya. Nah, itu poinnya. Jadi ini juga berkaitan dengan tugas yang diberikan kepada kita, yang kadang-kadang kita merasa nggak kuat dengan tugas itu. Tapi ya itu justru Tuhan mau saudara dan saya sadar bahwa kita nggak boleh menyandarkan bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kita hanya bersandar hanya kepada Allah. Bahkan ini yang saya pelajari ya, bukan hanya perkara-perkara yang saya nggak kuat saya bersandar pada Allah. Perkara yang saya merasa kuat pun saya tetap harus bersandar kepada Allah. Nah, ini poin yang kita bisa belajar bersama ya. Bukan hanya kalau saya merasa tidak kuat baru bersandar pada Allah. Tapi kalau saya merasa kuat, itu pun saya harus tetap bersandar kepada Allah. Banyak contoh dari orang-orang yang sudah mengalami pencobaan-pencobaan yang berat dalam hidupnya. Akhirnya berkata seperti itu. Dulu kita merasa kayak gini aja gampang, saya bisa. Ternyata setelah saya mengalami musibah ini, saya sadar bahwa melakukan hal yang kelihatannya remeh pun kita itu bersandar pada Tuhan. Itu ya, melalui hal yang remeh pun kita itu bersandar pada Tuhan. Contoh, ya ini maaf, misalnya orang buang air ya, buang air, entah buang air kecil, buang air besar, ya kita kan merasa itu aja perkara ringan kan,
perkara kecil itu, buang air itu. Tapi kalau kita lagi sakit, ya ada orang buang air kecil aja nggak bisa. Sampai nangis-nangis, sampai kesakitan luar biasa, sampai baru menyadari kalau kita bisa buang air kecil itu anugerah Tuhan namanya. Nah, jadi itu yang sebetulnya menjadi pelajaran yang indah sebetulnya. Hidup kita ini semata-mata bersandar pada Tuhan. Hidup kita itu begitu rapuhnya. Ya, saudara merasa kuat kan, hebat kan? Saudara tahu nggak bahwa kita yang kuat dan hebat ini ternyata sangat bergantung kepada urat nadi atau peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita. Kalau peredaran darah ini berhenti, langsung kolaps kita. Iya kan? Hanya perkara kecil aja, peredaran darah aja yang sebetulnya apa sih itu? Kita anggap itu sepele sekali. Tapi apakah Anda bisa hidup dengan darah Anda berhenti? Ya, misalnya tersumbat. Ya, jalan darahnya tersumbat, ke jantungnya tersumbat. Ya, karena partikel kecil saja dan pembuluh darah Anda itu sudah menyempit. Kemudian gara-gara partikel kecil itu tiba-tiba menutup jalan darah Anda ke jantung. Sudah langsung kolaps. Dalam sekejap itu. Dalam hitungan hanya detik. Ya, berapa detik saja langsung sudah kejang-kejang. Sudah nggak bisa apa-apa. Itu saya sudah ya istilahnya menjumpai beberapa kasus teman yang lagi sehat-sehat, ya, kuat, ya, dan olahragawan dan sebagainya, tiba-tiba bisa kolaps. Gara-gara itu aja. Belum yang lain-lain. Ya, otak Anda. Anda pikir otak Anda itu perkara ringan, ya kan? Jadi otak ini kalau pembuluh darahnya ada yang pecah, langsung pendarahan dan langsung otak kita jalan nggak normal. Bahkan sampai bisa lumpuh, stroke, bahkan mati. Itu karena pembuluh darah pecah. Ya, karena tekanan terlalu tinggi. Ya, dan akhirnya pecah. Dan pecah itu membuat syaraf-syaraf yang lain tertutup. Tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, itu yang menyebabkan kemudian terjadi stroke. Ya, jadi, waduh, luar biasa. Tubuh kita ini luar biasa. Dan sepertinya tubuh kita ini terdiri dari kabel-kabel listrik yang begitu banyak kabelnya. Ya, kabel menggerakkan tangan, menggerakkan jari, menggerakkan kaki, ya, menggerakkan mata kita, ya, wah banyak sekali. Bayangkan itu kabel-kabel listriknya itu berapa jalurnya. Ya, saudara, sekarang memang ada robot kan. Nah, robot itu bisa bergerak seperti manusia. Apa bisa 100% seperti manusia ini? Nggak bisa. Robot tetap robot. Sehebat apapun dan sepandai apapun ya robot itu, dia tidak punya jaringan yang sekompleks dengan manusia. Ya, robot suruh makan. Menurut saya belum ada robot makan itu ya toh. Jadi robotnya tidak perlu makan karena dapat dari baterai terus. Ya kita ini baterainya apa? Baterainya dari makan. Ya. Makanya saya pernah
menganalogikan begini. Mobil bisa jalan karena ada bensin. Ya toh? Ada bahan bakar lah, bensin. Sekarang kalau mobil baterai ya baterai. Bahan bakarnya baterai. Ya, bahan bakarnya bensin. Nah, saya mau tanya, manusia bahan bakarnya apa? Ternyata makanan. Lah kok enggak bensin? Kita kenapa enggak minum bensin? Lalu kenapa kita enggak usah makan aja, pakai baterai aja gitu. Ya, supaya apa ini organ-organ kita tetap bisa jalan. Enggak bisa. Ternyata harus makan. Ya, jadi unik sekali. Ciptaan Tuhan ini luar biasa sekali. Itu yang saya juga heran, ada orang ateis yang nggak percaya ada Allah. Nah, orang ateis itu kan bilangnya semua ini hanya karena kebetulan. Kebetulan jadi tumbuh-tumbuhan, ya, kebetulan jadi binatang. Kebetulan berkembang, makin lama makin sempurna. Kebetulan sampai akhirnya jadi monyet, sampai akhirnya jadi manusia. Itu mana mungkin kebetulan. Kebetulan ada liver, kebetulan ada paru-paru, kebetulan ada jantung, kebetulan ada mata, kebetulan ada telinga, kebetulan semua kebetulan. Itu kalau bagaimana bisa terjadi kebetulan-kebetulan itu tanpa ada desainernya. Nah, ini kemarin saya sudah bahas tentang cosmological, ontological, teleological argument. Ya memang itu ada benarnya ya, teori seperti itu. Tapi kita kan tidak hanya berhenti sampai di teleological argument. Kita percaya kepada wahyu. Itu poin utamanya dari kebenaran yang kita bisa terima. Oke, kita lanjut ya. Jadi memang membahas seperti ini itu suatu yang ya menyadarkan kita siapa saya di hadapan Tuhan. Ya, siapa saya orang yang sok merasa hebat ini. Oke, sekarang yang B. Allah menguji orang percaya dengan mengizinkan mereka menderita demi iman mereka. Nah, justru Allah itu memang punya rencana untuk saudara dan saya itu mengalami penderitaan. Jadi kalau kita tidak mau menderita itu yang aneh. Nah, ini saya sudah bahas topik penderitaan ini juga di Katekismus Heidelberg. Ya. Ada penderitaan juga, poin penderitaan. Jadi di mana-mana itu ada penderitaan. Dan Tuhan justru Tuhan pakai penderitaan itu. Jadi saya dalam hal ini justru menyayangkan kalau ada orang Kristen yang tidak mau menderita atau menjauhkan diri dari penderitaan. Bukan saya juga katakan sebaliknya. Ayo kita cari-cari penderitaan. Ya bukan, Anda tidak usah cari penderitaan, Anda tidak usah menjauhkan diri dari penderitaan. Penderitaan itu pasti datang sendiri sebagai orang percaya. Dan memang Tuhan pakai penderitaan itu. Itu yang saya sudah pernah katakan bahwa penderitaan itu suatu karunia. Terkadang penderitaan tersebut sangat berat, bahkan sampai mati. Nah, jadi saya cukup senang dengan buku ini karena realistis. Bahwa menjadi orang Kristen itu bisa menderita bahkan sampai mati. Jangan bilang, aku nggak mungkin mati. Jangan bilang aku orang Kristen pasti dipelihara Tuhan dan aku nggak mungkin mati. Itu pendapat konyol sekali dan pendapat yang tidak realistis sama sekali. Ya, ada yang bilang Tuhan tidak pernah menghendaki kita menghadapi kematian. Loh, kalau Tuhan tidak pernah menghendaki kita mengalami kematian, justru akan sengsara sekali hidup kita kalau tidak ada kematian. Ya. Saudara mau hidup sampai 200 tahun. Jadi apa saudara 200 tahun itu? Jadi tengkorak hidup saudara. Ya.
Nah, itu mengerikan sekali orang hidup 200 tahun itu. Ya, kalau Adam, Hawa, ya itu memang masih belum terkontaminasi ya. Itu masih gennya gen murni dari ciptaan itu, makanya umur sampai bisa 900 tahun dan sebagainya. Ya, itu jangan dibicarakan itu. Kita bicara sekarang ya. Kalau sekarang Saudara mau hidup 200, kok 200 tahun. 120 tahun aja sudah ada orang memang hidup sampai 120 tahun dan itu sudah mengerikan. Oke. Jadi bisa mati. Siapa yang bilang kita tidak bisa mati? Tuhan itu menyertai kita sampai dalam proses kematian pun Tuhan tetap menyertai kita. Nah, jadi konsep orang itu seringkali kalau Tuhan menyertai, aku nggak mungkin mati. Salah. Anda disertai Tuhan apapun yang saudara alami, jatuh bangun, ya susah senang, ya menderita atau tidak, sehat atau sakit, semua Tuhan sertai sampai kematian pun Tuhan sertai. Jadi tidak ada satu momen pun dalam hidup saudara yang Tuhan tidak menyertai. Bahkan saya pernah katakan sampai Anda jatuh dalam dosa pun Tuhan menyertai. Wah, ini pendapat ekstrim ini, pendapat ngaco ini. Kok ngaco bagaimana? Nah, apa Anda mau kalau Anda jatuh dalam dosa, Tuhan tidak menyertai kamu? Kalau Anda jatuh dalam dosa dan Tuhan tidak menyertai kamu, kamu itu akan binasa pasti. Kalau Tuhan tidak menyertai, kamu akan habis, hancur di dalam dosamu. Itu yang saya maksud. Bukan Tuhan merestui Anda berbuat dosa, bukan. Jangan salah ngerti. Wah, kalau gitu enak ya Pak ya, kita berbuat dosa terus saja, toh Tuhan menyertai. Itu omongan ngawur lagi. Jangan ngomong ngawur-ngawur gitu ya. Saya katakan Tuhan menyertai kita di dalam kita keberdosaan kita, dalam meskipun kita juga jatuh dalam dosa, Tuhan menyertai kita. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian bukan Tuhan merestui dosa kita, tapi dalam pengertian Tuhan tetap mengasihi dan memelihara kita, bukan membenarkan kita berbuat dosa, tapi untuk menjamin saudara dan saya boleh kembali kepada jalan Tuhan. Kalau tidak ada penyertaan itu, saudara sudah tidak ada jalan kembali kepada Tuhan. Kalau tidak ada penyertaan. Saudara kalau jatuh dalam dosa, Tuhan sudah tidak mau menyertai Anda. Anda akan jatuh sampai tergeletak dan binasa. Tapi tidak, kita berkata, walaupun dia jatuh, tapi tak sampai tergeletak. Ya. Sekali lagi, walaupun dia jatuh, tapi tak sampai tergeletak. Itu janji Tuhan. Bukan lalu dia jatuh nggak apa-apa, enggak. Jangan salah mengerti dan jangan memanfaatkan kata-kata seperti ini untuk membenarkan Anda dan saya berbuat dosa. Kita berbuat dosa tetap salah dan tetap harus menanggung risiko dari perbuatan dosa kita. Ya, Tuhan akan menghajar kita dalam perbuatan dosa kita. Menghajar, memukul dengan tongkatnya. Tapi itu pun adalah bagian daripada Tuhan mendidik saudara dan saya melalui penderitaan itu. Ya, jadi saya tidak mengkategorikan penderitaan itu ada orang yang memisahkan penderitaan. Ada penderitaan karena kesalahan kita sendiri, ada penderitaan karena kita mengikut Tuhan. Nah, penderitaan kalau karena salah kita sendiri, ya tanggungan sendiri. Ya, silakan tanggung sendiri. Kalau penderitaan karena mengikut Tuhan, nah Tuhan yang akan menolong kita.
Kalau saya amati yang namanya perjalanan hidup orang percaya, setiap detik disertai Tuhan dan dipelihara Tuhan, sedetik pun Tuhan tidak pernah tidak menyertai kita. Sedetik pun Tuhan tidak pernah lalu melepaskan kita dari pemeliharaannya. Tidak pernah. Berarti termasuk kesalahan kita yang kita perbuat, itu pun memang kita tetap harus bertanggung jawab, tetap kita harus menanggung risikonya. Ya, tetap ada hukuman atau tanda petik hajaran-hajaran yang Tuhan berikan. Itu pun dalam rangka Tuhan mengasihi dan memelihara kita. Jadi ajaran itu pun juga dalam rangka Tuhan mau memelihara dan dalam rangka Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya, itu saya pernah akan kasih contoh orang yang dihajar oleh Tuhan, tapi ada orang yang dibiarkan Tuhan tidak digubris sama sekali. Justru yang tidak digubris sama sekali itu kesedihan yang besar sebenarnya. Karena justru ajaran Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan sayang dengan kita. Makanya dihajar. Memang ada orang yang bukan anak Tuhan yang dihabisin oleh Tuhan. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa Allah pun tidak bisa dipermainkan. Nah, itu namanya hukuman. Tapi kalau bagi orang percaya itu namanya pendidikan dan ajaran atau pukulan, bagaikan bapak menghajar anaknya. Bukan bagaikan polisi memukuli maling. Ya, enggak seperti itu. Ya, oke. Jadi penderitaan semacam ini merupakan suatu ujian yang ditakuti sebagian orang percaya. Ditakuti. Makanya tadi saya bilang sebetulnya justru jangan takut. Kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan Dia mengasihi kita dengan memberikan ajaran dan didikan yang luar biasa. Namun banyak orang yang percaya telah mendapati diri mereka menerima kekuatan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya, sehingga mereka bisa menanggung siksaan bahkan mati demi Kristus. Mati demi Kristus. Semua orang Kristen dipanggil untuk mengalami penderitaan. Filipi 1 ayat 29 dan 1 Petrus 2 ayat 21. Ya, saya berhenti sampai di sini. Meta bisa tolong bacakan yang Filipi 1 ayat 29 dan 1 Petrus 2 ayat 21. Ya, Filipi 1 ayat 29. Ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Untuk menderita untuk Dia. Kemudian satu lagi. Ya, dari 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Supaya kamu mengikuti jejak Kristus yang sudah menderita. Dan itu menjadi teladan. Jadi saya percaya 100% orang Kristen memang dipanggil untuk mengalami penderitaan. Ya, oke. Ada pertanyaan Pak Andi di setting? Ya. Dari Pak Elia. Ya, saya bacakan.
Topik penderitaan saya lihat sebagai berikut. Yang pertama, mendengar saat aman rasanya dan banyak membantu hanya sebagai pengetahuan. Yang kedua, berbeda. Kalau mendengar pada saat sedang mengalami, maka pendengaran itu akan sangat membantu kita dalam mempraktekkan teori yang kita dengar, karena kita sedang dalam kondisi yang kita dengar itu. Yang ketiga, memang mengalami baru bisa merasakan apa yang sudah pernah didengar, bahkan mengatakannya sendiri saat kita berteori. Yang keempat, kita tidak boleh bersandar pada kekuatan kita sendiri. Hal itu juga saya lihat tercermin dari kita melihat posisi kita sekarang sebagai seorang reform. Kita seorang karismatik karena kita masih melihat ada kemampuan doktrinal itu, dan kita mengalami penderitaan dibilang sesat. Demikian kita membuat orang lain menderita dengan mengatainya sesat. Terima kasih. Mungkin ini tanggapannya Pak Andi. Silakan Pak. Yang mau ditanggapi yang mana ini? Buahnya ini. Panjang Pak. Ya, Pernyataan kayaknya itu Pak. kan Elia menyimpulkan ya. Jadi saya oke-oke aja dengan apa yang disimpulkan oleh Bapak Elia ini. Ya. Jadi kalimat terakhir ini yang mungkin agak menggelitik ya. Jadi dari nomor 4, kita tidak boleh bersandar pada kekuatan kita sendiri. Hal itu juga saya lihat tercermin dari kita melihat posisi kita sekarang sebagai seorang reform. Kita seorang karismatik karena kita masih melihat ada kemampuan doktrinal itu, dan kita mengalami penderitaan dibilang sesat. Demikian kita membuat orang lain menderita dengan mengatakannya sesat. Kita membuat orang lain menderita dengan mengatakannya sesat. Ya, penderitaan itu pun untuk membawa orang pada pertobatan, ya kan? Kalau sampai dia menderita gara-gara kita ngomong dia itu sesat, berarti ada panggilan untuk kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau kita bilang dia sesat lalu dia tetap happy-happy, ya, dan dia tidak peduli dengan kata-kata sesat itu, ya berarti ya dia tidak pernah merasa dirinya sesat memang. Dia selalu merasa dirinya benar. Ya, saya kenapa kok dari karismatik pindah ke reform? Ya karena saya sadar bahwa itu jalannya yang saya dulu percaya kebenaran ternyata tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, saya putar balik sudah. Begitu saya sadar, saya insyaf. Karena bagi saya, kebenaran itu bukan apa yang saya yakini. Kebenaran itu adalah apa yang Alkitab mau ajarkan kepada kita. Itu komitmen saya dari awal. Meskipun saya dulu karismatik, tapi saya tetap belajar mau mengutamakan Alkitab lebih dari kebenaran yang saya yakini. Jadi kalau memang bisa dibuktikan bahwa keyakinan saya itu salah, saya mau berubah. Itu sudah komitmen saya sejak awal. Tunjukkan kalau saya salah. Kalau benar-benar keyakinan saya itu salah, saya mau berubah. Bahkan itu yang saya pernah sharing sampai saya hampir jadi Islam. Tunjukkan kalau Kristen itu salah. Kalau benar Kristen salah, saya mau pindah. Karena buat apa saya membela sesuatu yang saya yakini tapi ternyata salah. Kalau Kristen ternyata salah dan Islam yang benar, saya mau ikut. Itu komitmen saya. Loh, kenapa kita alergi dengan agama lain? Kalau ternyata agama lain itu benar. Loh, itu konsistensi daripada apologetika dan epistemologi. Ya.
dan perisa posisi. Ya, kita berperisa posisi apa? Kita berperisa posisi bahwa ini adalah benar-benar kebenaran yang sejati atau tidak. Nah, kebenaran yang sejati itu kan bukan karena saya yakin, bukan. Kebenaran yang sejati itu bersumber dari kebenaran itu sendiri. Dan apakah sumber kebenaran itu bisa dipercaya? Nah, itu masalah yang epistemologi, masalah perisa posisi dan sebagainya. Oke. Ya. Ada yang lain mungkin yang tergabung di Zoom ini maupun di YouTube? Pandi, selamat pagi Pak Andi. Ya, silakan. Selamat pagi, Theodor. Ya, Pak Andi, saya ada 2 refleksi, Pak, tapi saya pilih salah satu aja, Pak, ya. Mungkin waktunya terbatas, Pak. Baik. Ya, saya melihat penderitaan Kristus dan sanksi sosial, Pak. Ya, saya juga mengalami ini, Pak. Misalkan kita tidak ikut tren, kita dibilang kurang gaul, misalkan kita lalu dijauhi, dikucilkan, Pak, oleh komunitas. Misalkan pada kasus remaja yang tidak mau ikut-ikutan merokok. Atau dunia kantor, orang tidak mau ikut-ikutan markup. Lalu mereka dikucilkan. Itu pandangan Bapak gimana, Pak, mengenai hal itu, Pak? Makasih, Pak, ya. Oke. Ya, itu adalah salah satu risiko kalau kita dikucilkan. Tapi bukan berarti kalau jadi Kristen itu pasti antik ya. Jadi orang antik, jadi orang aneh, bukan itu sebetulnya. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah jadi Kristen itu saya harus mengutamakan kebenaran lebih daripada selera manusia atau tren manusia. Jadi ya kalau itu akhirnya kita dikucilkan ya sudah. Ya itu risiko yang harus saya hadapi. Saya juga dulu waktu bertobat itu saya langsung pergaulan saya berubah. Dari teman-teman yang dulu ngaco-ngaco dan sering sering berbuat yang sia-sia ya kita dulu itu. Saya lalu beralih pergaulan dengan teman-teman yang suka persekutuan, berdoa bersama. Oh, saya diketawai sama teman-teman lama saya. Ya, malah dileceh-lecehkan saya. Loh, ini you bawa apa ini ke kampus ya? Saya waktu itu kan bawa Alkitab. Loh, you bawa apa ini ke sini nih? Saya bilang Alkitab. Loh, nggak salah you bawa Alkitab itu katanya. Ya, saya senyum-senyum aja. Ayo ikut, ayo. Nah, saya malah ajak mereka ya. Tapi mereka nggak mau. Mereka cuma ketawa-ketawa aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya seperti itulah contohnya. Siang Pak Andi. Ya, Pak Liman. Iya, saya mau ada ini satu praktek apa? Maksud saya kenyataan, Pak. Dulu orang tuh rajin sekali, Pak, sangat rajin. Saya tahu sampai dia jadi apa? Pelayan Tuhan yang serius, Pak. Tapi kejadian penderitaan yang beruntun itu yang membuat dia pusing, Pak. Kalau kejadian satu mungkin bisa di atas, tapi beruntun ini, Pak. Maksud beruntun tuh kejadian tiba-tiba, Pak. Tiba-tiba dan beruntunnya sangat luar biasa. Satu anak meninggal. Lebih lagi 2 bulan lagi anak kedua meninggal. Ini kejadian fakta, Pak. Bukan cerita. Ya. Sehingga membuat dia goncang, Pak. Kalau mungkin penderitaan apa gitu mungkin bisa diatasi. Ini beruntun secara luar biasa sehingga dia langsung meninggalkan kekristenan, meninggalkan semuanya. Pertanyaan saya, kenapa sampai begitu, Pak? Apakah sampai sekarang dia meninggalkan? Jadi saya juga menasihati ya bingung ya, memberikan apa solusi. Karena memang beruntunnya luar biasa, Pak. Tanpa bisa dikendalikan. Semuanya berantakan gitu. Maksudnya, kok sampai begitu, Pak? Itu pertanyaan saya kepada Pak Andi Halim. Sampai Ya,
Kalau bahas itu ya memang hidup itu memang penuh dengan misteri, penuh dengan problema dan masalah, dan bisa beruntun seperti yang tadi dikatakan. Ya mirip seperti Ayub lah. Contoh di Alkitab itu yang paling jelas itu ya, yang beruntun itu ya Ayub, sudah habis-habisan itu. Tapi apakah tidak ada orang seperti Ayub? Ya saya bilang ada. Saya pernah akan kasih gambaran. Saudara pernah tidak membayangkan orang yang kena tsunami? Lalu rumahnya semuanya habis kena tsunami. Satu keluarganya habis semua. Hanya dia yang hidup. Nah, itu rasanya kayak apa jadi orang kayak gitu ya? Nah, hartanya habis semua, keluarganya habis semua dalam sekejap. Sudah, tidak punya apa-apa. Bayangkan, ya, bekasnya pun nggak ada, sudah rumahnya sudah hanyut semua. Kena tsunami itu gimana rasanya? Wah, itu sudah benar-benar saya tidak bisa membayangkan itu. Kayak gitu tuh gimana. Tapi ternyata loh ya, orang yang sesedih dan sehebat apapun penderitaannya, tetap masih bisa hidup dan tetap akhirnya berjuang kembali dan bangkit. Meskipun mungkin tertatih-tatih dan amat sangat berat memang yang dihadapi, tapi akhirnya ya tetap hidup. Kalau akhirnya dia mati, ya juga itulah jalan Tuhan. Ya memang Tuhan sudah waktunya memanggil dia. Ya, memang semua nggak bisa dijawab dengan jelas. Maksudnya kenapa begini, kenapa begitu. Sebetulnya kita nggak usah tanya mengapa. Ya kami belajar percaya apapun yang terjadi, Tuhan punya maksud yang baik. Itu aja yang harus kita komitmen di hadapan Tuhan. Bukan mengapa begini, mengapa begitu, sudah tidak perlu dijawab lagi, sudah itu. Bahwa hidup itu resikonya adalah mengalami malapetaka, musibah. Itu resiko hidup. Anda seperti contohnya naik mobil ya di jalan. Risikonya apa? Ya kecelakaan. Saudara kalau kecelakaan jangan tanya lagi mengapa aku kecelakaan, mengapa aku kok sampai mobilku ditabrak orang dan sebagainya. Sudah tidak usah ditanyakan lagi, itu resiko. Risiko Anda naik kendaraan, risikonya kecelakaan. Anda menjalani hidup, risikonya adalah dapat musibah dan malapetaka. Sebetulnya itulah yang disebut dengan jalan hidup yang memang normalnya begitu. Normalnya hidup manusia itu adalah kena musibah dan malapetaka. Ini memang mungkin kata-kata saya ini dianggap kata-kata orang gila atau bagaimana. Tapi memang itu benar. Seorang dokter, teman saya seorang dokter, dia bilang apa? Normalnya hidup manusia itu adalah pasti kena penyakit. Ini dokter ini. Jadi kalau kita tidak kena penyakit itu namanya sudah tidak normal. Tidak kena penyakit itu adalah sebetulnya bonus dan anugerah, kalau kita bilang secara Kristen, anugerah. Kalau kita nggak sakit. Normalnya itu sakit. Kenapa? Karena penyakit di dunia ini, ribuan penyakit. Dan mungkin ratusan ribu, dan mungkin jutaan penyakit. Sehingga kalau saudara dan saya itu bisa nggak sakit itu luar biasa. Bukan normal itu. Normalnya itu sakit. Dan tidak ada orang yang sebetulnya tidak ada penyakit sama sekali, itu tidak ada. Semua orang pasti ada penyakitnya, entah penyakit itu ringan atau penyakit itu berat, atau penyakit itu mungkin bawaan dan sebagainya. Itu pasti ada. Mana ada orang tidak pernah sakit sama sekali? Tidak ada kan?
Nah, itulah. Oke, ini waktu sudah habis. Masih ada pertanyaan, Pak? Mungkin mau dijawab untuk penutup? Ya, boleh. Ya, Silakan. yang tadi ada tanggapan juga bahwa pengarang lagu Nyamanlah Jiwaku tentang Pak Liman yang sampaikan tadi pertanyaannya itu juga menjadi gila meskipun lagunya banyak memberkati orang lain. Jadi seluruhnya ada dalam kedaulatan Tuhan ya Pak. Dan kemudian satu pertanyaan terakhir dari Bu Tripi bahwa Pak Andi, pencobaan itu datang dari keinginan kita. Dalam Yakobus disebutkan, jadi pencobaan datang dari keinginan manusia ya Pak. Terima kasih. Dari Ibu Tripi di Yogyakarta Pak Andi, silakan. Pencobaan bisa dari keinginan manusia, bisa dari iblis, bisa juga dari Tuhan. Jadi Alkitab memaparkan macam-macam pencobaan itu datang dari mana, ya. Dan dari diri kita itu berarti hawa nafsu kita. Kalau dari iblis ya memang iblis suka mencobai manusia. Kalau dari Tuhan itu seringkali disebut namanya ujian. Ya. Tapi maksud Tuhan itu mencobai adalah pasti maksudnya untuk mendidik kita supaya naik kelas. Supaya maju dan naik kelas. Ya. Oke, saya harap ini semua boleh menjadi berkat bagi kita semua dan menolong kita untuk terus bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Puji Tuhan. Kita tutup dalam doa ya, saudara. Kita bersyukur atas atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa belajar bersama firman Tuhan. Untuk doa penutup, saya minta Ibu Dorsila ya, boleh memimpin kita dalam doa. Pakai mic-nya di unmute dulu. Ya. Terima kasih. Mari kita akan doa. Bapa Surgawi, Allah yang hidup, yang mengatur segala jalan hidup kami dan menaruh kami dalam tanggung setia Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau membawa kami terus belajar. Kami tahu bahwa keinginan belajar itu pun di setiap waktu. Kiranya kami tidak belajar, mendengar, menyimpan kata Tuhan, aplikasikan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Banyak kali ketika kami berhadapan tantangan, salah, kami mungkin berpikir untuk menyalahkan Tuhan. Bahkan kami telah salah. Kami mohon di hadapan Tuhan, marilah kiranya Tuhan menolong kami, agar kami memiliki pemikiran benar, karena kami telah belajar. Kami mau katakan bahwa dalam kasih Tuhan, Tuhan mendidik kami cara-cara yang tepat. Mungkin kami tidak mengerti baik kita. Kami mohon kepada Tuhan juga, janganlah buat kami menjadi pribadi-pribadi yang gampang menyerah, tetapi kami berserah kepada Tuhan untuk melewati berbagai pencobaan. Terima kasih Tuhan, ujian dan pencobaan ini kami tahu bahwa di dalamnya Tuhan tidak sadarkan kami, sadar-sadar kami boleh melihat Tuhan memang pemberian Tuhan, kami bersandar kepada kekuatan Tuhan. Akhirnya apa yang menjadi maksud Tuhan, berkati hamba-Mu yang Kau pakai, dapat tambahkan hikmat, dapat tambahkan kemampuan datang dari Tuhan, ya boleh didik kami di tempat bertukar cita. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, dan Kristus kami. Ya, amin. Ya, Terima kasih. Ya, terima kasih Meta. Terima kasih Pak buat Andi. semua Terima kasih saudara Bu yang Meta. sudah Terima terlibat. kasih semuanya.